Cina tengah melaksanakan mega proyek irigasi atau pengalihan air terbesar di dunia. Mereka mencoba mengubah kondisi alam dengan skala luar biasa. Dengan ribuan kilometer kanal buatan dan terowongan air yang melintasi pegunungan, China berusaha mengalirkan air tawar ke daerah industri di utara yang mengalami kekeringan. Dalam video ini, kita akan menyelami proyek pengalihan air selatan ke utara yang kontroversial dari Cina. Berapa biayanya, alasan dibaliknya, dampaknya pada lingkungan dan bagaimana proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi rakyat Cina. Kondisi geografis Cina. Cina memiliki tantangan geografis yang begitu kompleks. Selama ribuan tahun, sebagian besar wilayah timur Cina yang dilalui oleh Sungai Yangtze dan Kuning dari barat ke timur, telah menjadi tempat tinggal bagi manusia dan memiliki tanah subur yang mendukung populasi yang terus berkembang. Lembah Sungai Kuning di Cina bahkan termasuk salah satu wilayah pertanian terbesar dan paling produktif di dunia. Di sisi lain, wilayah utara dan barat Cina cenderung kering dan bergunung-gunung. Mulai dari Gurun Taklamakan dan Gurun Gobi di utara hingga daerah berbukit di Himalaya dan dataran tinggi Tibet, sebagian besar wilayah ini kurang penduduk dan kurang cocok untuk pertanian. Hal ini tercermin dalam fakta bahwa sekitar 94% populasi Cina berada di sebelah timur garis pemisah ini. Hal ini membagi negara menjadi dua bagian yang sangat berbeda. Secara historis, ibu kota Cina, Beijing, dan kota-kota sekitarnya telah menjadi pusat populasi, pertanian, dan perdagangan negara ini. Namun, pada pertengahan abad ke-20, pertumbuhan populasi dan kekayaan Cina tumbuh dengan pesat, dan sumber daya penting seperti air menjadi sulit ditemukan di wilayah utara ini. Kota-kota di utara, termasuk Beijing, telah lama mengandalkan air tanah untuk mendukung populasi mereka. Namun, karena peningkatan permintaan dari perkotaan dan industri, sumber air tawar yang terbatas ini menjadi terlalu dieksploitasi. Gurun Gobi di wilayah Mongolia, China terus melebar, sering disertai badai debu dan pasir. Setiap tahun, sekitar 3.600 km persegi lahan padang rumput atau sekitar 2 kali ukuran Luxembourg, dikikis oleh Gurun Gobi. Proses ini dikenal sebagai desertifikasi. Ini terjadi diperparah oleh aktivitas penebangan hutan, perubahan iklim, dan juga pengurasan sumber air bawah tanah. Pada awal tahun 1950-an, menjadi semakin jelas bahwa utara China dalam waktu dekat akan kesulitan memenuhi kebutuhan air penduduknya. Kota-kota di utara terus bertumbuh sementara sumber daya air semakin berkurang. Maka dari itu, China harus mencari cara untuk mendukung pasokan air ratusan juta orang di daerah yang secara bertahap semakin mengering. Untuk mengatasi kekurangan air di utara China, Mao Zedong, pendiri Republik Rakyat Tiongkok, mengusulkan pada tahun 1952 ide untuk memindahkan air dari selatan ke utara yang kering. Beliau mengatakan, air di selatan berlebih, air di utara langka. Jika memungkinkan, bolehlah kita ambil sedikit. Setelah 50 tahun, pada tahun 2002, visi Mao akhirnya mendapat persetujuan dari Dewan Negara setelah bertahun-tahun perencanaan dan penelitian yang cermat. Mega proyek ini dikenal resmi sebagai proyek transfer air selatan utara. Rencana yang sangat ambisius, mencakup ratusan kilometer serangkaian saluran air yang saling terhubung, yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan air di wilayah utara China. Proyek pengalihan air ini berupa terowongan, waduk, dan bendungan untuk mengalihkan air dari wilayah yang kaya air di selatan ke wilayah yang mengalami kekurangan air di utara. Proyek ini terdiri dari 3 sistem kanal utama yang dikenal sebagai jalur timur, jalur tengah, dan jalur barat. Jalur timur dimulai dekat kota Yangtze dengan cabang utama dari Sungai Yangtze. Akan ada sebuah stasiun pemompaan yang bertugas memompa air dari Sungai Yangtze ke Kanal Besar Jinghang, yang merupakan saluran air buatan terpanjang di dunia. Dari sana, air mengalir melalui terowongan bawah tanah yang membawanya melewati Sungai Kuning. Selanjutnya, serangkaian akuaduk mengalirkan air ke kota pantai Tianjin, yang berbatasan dengan ibu kota Beijing di sebelah barat laut. Panjang total jalur timur ini lebih dari 1.100 km. Konstruksi jalur timur dimulai pada tahun 2002 dan diperkirakan dapat mengalirkan air pada tahun 2013. Namun, karena berbagai penundaan, proyek ini tertunda selama lebih dari 4 tahun. Pada tahun 2017, air tawar akhirnya mencapai Tianjin dan bermanfaat bagi sekitar 10 juta penduduk kota tersebut. Jalur tengah, berbeda dari jalur timur, tidak memiliki stasiun pemompaan untuk mengalihkan air. Oleh karena itu, konstruksi jalur tengah jauh lebih menantang. Jalur tengah dimulai di Waduk dan Jiangkou, yang memerlukan peninggian bendungan dan Jiangkou sekitar 15 meter agar air dapat mengalir dengan mudah ke utara. Ini memungkinkan aliran air melalui kanal dan akuaduk tanpa memerlukan stasiun pemompaan.
Perubahan pada bendungan dan Jiangkou ini mengharuskan lebih dari 300.000 orang dari Hubei dan Henan direlokasi dari rumah mereka untuk memberi jalan bagi kanal dan waduk yang lebih besar. Jalur tengah juga melibatkan kanal dan akuaduk buatan manusia yang membentuk sistem perairan terangkat dan bawah tanah. Salah satu bagian yang mencolok adalah akuaduk Sahe yang melintas di atas sungai Sahe lebih dari 12 km. Jalur tengah selesai dibangun pada tahun 2014 dengan panjang lebih dari 1.200 km. Setelah selesainya jalur tengah ini, sekitar sepertiga air yang mengalir melalui Sungai Han dialihkan, yang menyebabkan masalah bagi jutaan orang yang mengandalkan Sungai Han untuk air tawar. Oleh karena itu, pada Juli tahun 2022, pemerintah Tiongkok mengumumkan pembangunan terowongan bawah tanah besar yang akan menghubungkan bendungan Three Gorges dengan Sungai Han dan kemudian ke jalur tengah hingga ke Beijing. Terowongan ini akan menjadi saluran air buatan terpanjang dan terdalam yang pernah dibangun, diperkirakan selesai pada tahun 2030. Jalur tengah diharapkan dapat memindahkan sekitar 12 miliar meter kubik air setiap tahun, yang setara dengan sepertiga kapasitas total waduk bendungan Three Gorges. Jalur barat, berbeda dari dua jalur sebelumnya, meski masih dalam tahap perencanaan. Ini adalah yang paling sulit untuk dibangun dari ketiganya. Rencana untuk jalur barat mencakup pembuatan serangkaian jalur air dan terowongan yang menghubungkan Sungai Yangtze dengan Sungai Kuning melalui plateau Qinghai, Tibet yang berada 3-5 km di atas permukaan laut. Topografi dan iklim di daerah tersebut cukup sulit, dan rencana ini juga akan melibatkan pemotongan gunung-gunung karena medan yang sulit. Jalur barat diperkirakan selesai pada tahun 2050 dan diharapkan membawa sekitar 17 miliar meter kubik air tawar setiap tahun ke provinsi-provinsi di utara Tiongkok. Jika berhasil, jalur barat dapat melayani hampir 100 juta orang sepanjang jalurnya. Ada juga spekulasi bahwa jalur barat mungkin akan mengalihkan air dari sungai transboundary yang mengalir dari Tiongkok. Seperti Sungai Brahmaputra dan Mekong yang melintasi India dan Asia Tenggara. Meskipun ini bukan rencana resmi proyek ini, India telah menyuarakan kekhawatiran tentang potensi pengaruh proyek Tiongkok ini terhadap aliran Sungai Brahmaputra. Mereka khawatir bahwa kemampuan Tiongkok untuk mengontrol aliran sungai tersebut dapat mengganggu negara India. Namun bagi penduduk Tiongkok, proyek ini dianggap langkah maju oleh pemerintah Tiongkok karena akan memberikan manfaat bagi sekitar 140 juta penduduk Tiongkok di daerah yang kekurangan air. Namun, beberapa pemerintah lokal dan pemerintah provinsi di Tiongkok memiliki pandangan yang berbeda tentang proyek ini. Beberapa provinsi di wilayah Hulu Selatan seperti Sichuan dan Hubei menentang rencana pengalihan air Sungai Yangtze ke utara. Mereka khawatir bahwa jalur barat dari proyek ini dapat mengancam pasokan air dan sektor pembangkit listrik tenaga air di wilayah mereka. Di sisi lain, provinsi-provinsi di barat seperti Gansu dan Qinghai berpendapat bahwa pembangunan jalur barat akan membawa stabilitas sosial, ekonomi, dan pertanian yang sangat dibutuhkan bagi wilayah mereka. Namun, proyek ini menuai keprihatinan dari aktivis lingkungan lokal dan internasional. Secara keseluruhan, proyek ini melibatkan pembangunan saluran air buatan yang tidak mengikuti jalur alami sungai-sungai Tiongkok dari barat ke timur. Hal ini mengakibatkan gangguan pada ratusan anak sungai. Bahkan beberapa di antaranya telah mengering. Bahkan, seiring dengan semakin besarnya volume air yang dibawa oleh proyek ini, sekitar 600 anak sungai telah menghilang selama konstruksi proyek berlangsung. Selain itu, limbah industri dan air kotor secara tidak sengaja mencemari saluran air buatan ini. Misalnya, di jalur tengah yang dimulai dari Bendungan dan Jiangkou, kota-kota industri seperti Xi'an membuang limbah industri mereka ke Sungai Han yang kemudian mengalir ke bendungan dan akhirnya menuju jalur tengah yang berujung di Beijing. Karena sebagian besar saluran air buatan ini melintasi banyak kota dan desa di seluruh negara, banyak orang, bisnis, dan industri membuang limbah ke dalamnya. Kurangnya fasilitas pengolahan air di sepanjang jalur proyek juga menjadi masalah. Ketika aliran alami Sungai Yangtze dipotong hingga 36% selama pembangunan jalur tengah, para ahli khawatir bahwa bisa terjadi aliran balik air laut dari Laut Kuning ke pasokan air lokal kota pesisir Tiongkok seperti Shanghai dan Nantong. Jika aliran Sungai Yangtze terus berkurang bersama dengan peningkatan pengalihan air, jika hal ini terus terjadi, dapat memicu krisis air nasional. Salah satu alasan mengapa jalur barat mengalami penundaan dalam tahap perencanaan adalah karena keprihatinan terhadap lingkungan. Jalur barat merupakan pembuatan terowongan air yang melewati wilayah Tiongkok dengan medan perbukitan dan pegunungan. Pembangunan jalur barat dapat menyebabkan tanah longsor dan kerusakan lingkungan terhadap tumbuhan dan hewan setempat. Selain itu, wilayah plateau Qinghai Tibet sering mengalami aktivitas gempa bumi.
Jika terjadi gempa besar, membangun proyek besar seperti proyek transfer air dari selatan ke utara di wilayah yang bisa menghabiskan miliaran dolar merupakan resiko yang sangat besar bagi pemerintah Tiongkok. Saat ini, proyek transfer air dari selatan ke utara telah menyelesaikan 2 dari 3 rute yang direncanakan. Meskipun demikian, pembangunan proyek ini telah menimbulkan dampak besar secara finansial, lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi pemerintah dan rakyat Tiongkok. Secara total, biaya proyek ini diperkirakan mencapai sekitar 62 miliar dolar AS. Angka ini belum termasuk biaya yang akan diperlukan oleh pemerintah Tiongkok untuk memelihara lebih dari 3.000 km saluran air, bendungan, terowongan, dan waduk. Meskipun biaya yang dikeluarkan sudah terlampau tinggi, tujuan awal proyek ini untuk menyediakan air bersih ke utara Tiongkok belum sepenuhnya tercapai. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang proyek transfer air dari selatan ke utara? Apakah Anda berpikir manfaat proyek ini sepadan dengan biaya lingkungan yang dikeluarkan? Apakah pembangunan jalur barat masih seharusnya dilanjutkan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa untuk berlangganan channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.